Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalpa Nur Latifa dari PGSD 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian anak di sekolah dasar. Di sini ada pengertian kepribadian. Kepribadian adalah gabungan perilaku, sifat, dan sikap yang membentuk karakter seseorang. Pembentukan kepribadian sebagian besar terjadi di masa kanak-kanak, menjadikannya masa krusial dalam tumbuh kembang individu. Yang dimana kepribadian itu adalah cara kita bersikap, bertingkah, dan sifat yang kita punya. Semua itu ngebentuk diri kita jadi seperti sekarang. Nah, kepribadian itu kebanyakan kebentuk waktu kita masih kecil. Makanya pas kecil itu penting banget buat belajar hal-hal yang baik yang bakal kebawa sampai dewasa sekarang. Terus di sini ada 3 faktor utama pembentukan kepribadian. Yang pertama ada faktor genetik, merupakan sifat bawaan dari orang tua, menentukan temperamen dasar, misalnya tenang, aktif, tidak mutlak, masih bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman. Jadi faktor genetik ini adalah sifat yang kita bawa dari orang tua sejak lahir. Contohnya ada anak yang dari kecil sudah mulai kelihatan kalem, ada juga yang aktif banget. Tapi sifat bawaan ini bukan berarti tidak bisa dirubah, masih bisa dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik, lingkungan sekitar, dan pengalaman hidupnya. Lalu ada lingkungan keluarga, yang dimana lingkungan keluarga merupakan faktor yang paling besar dalam membentuk kepribadian. Anak belajar nilai, norma, dan emosi pertama dari keluarga. Gaya pengasuhan contohnya hangat, otoriter, permisif, sangat mempengaruhi karakter anak. Konflik keluarga juga bisa berdampak negatif pada perkembangan emosi dan sosial anak. Keluarga itu tempat pertama anak belajar banyak hal, kayak nilai baik, aturan, dan cara mengatur emosi. Gaya orang tua dalam mendidik juga sangat berpengaruh. Misalnya, kalau orang tua hangat dan perhatian, anak juga bisa tumbuh percaya diri dan ramah. Tetapi, kalau orang tuanya keras dan otoriter, anak juga bisa jadi takut atau suka melawan. Dan kalau orang tuanya terlalu bebas, anak bisa jadi tidak disiplin dan susah diatur. Kalau di rumah sering ada konflik atau pertengkaran, anak bisa ikut stres, jadi emosinya enggak stabil dan susah bersosialisasi. Dan yang ketiga ada pengalaman sosial, yang dimana pengalaman sosial di sini adalah interaksi di luar keluarga seperti pertemanan, sekolah dan guru, kegiatan sosial, media dan internet, pengalaman hidup. Contoh di pertemanan, kalau temannya baik, anak belajar bekerja sama dan empati. Tapi kalau temannya suka mengejek atau merundung, anak bisa minder dan sedih. Dan contoh di sekolah dan guru, anak belajar nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan cara menghargai orang lain. Terus kegiatan sosial, misalnya anak ikut pramuka, lomba, atau klub, bisa bikin anak lebih percaya diri. Jadi belajar ngomong di depan orang. Terus media dan internet. Media dan internet ini bisa juga memberikan hal positif, misalnya motivasi atau pengetahuan. Tapi bisa juga bikin anak stres kalau terpapar hal-hal negatif seperti bullying online atau standar kecantikan yang tidak masuk akal. Dan yang selanjutnya ada dari pengalaman hidup, misalnya pindah rumah, gagal lomba, atau kehilangan teman. Semua itu bisa membentuk anak jadi lebih kuat dan dewasa dalam menghadapi masalah. Terus yang selanjutnya ada 3 tipologi kepribadian anak. Yang pertama ada introvert. Ciri-cirinya tenang, suka menyendiri, tidak nyaman di keramaian, suka aktivitas sunyi. Kelebihannya mereka itu pemikir dalam hal dan suka mikir sebelum ngomong. Terus mandiri, bisa ngerjain tugas sendiri tanpa banyak bantuan. Dan yang selanjutnya fokus. Kalau belajar dan jadi pendengar, mereka akan menjadi pendengar yang baik. Tetapi di balik kelebihan itu juga ada kekurangannya, yang dimana anak introvert ini memiliki kekurangan yang kurang ekspresif, kadang susah nunjukin perasaannya, jadi orang lain bingung.
Terus mudah kewalahan sosial. Kalau suasana terlalu ramai, mereka bisa cepat capek atau stres. Terus cenderung menarik diri, kadang menarik diri dan mengajak tidak mau ikut kegiatan sosial. Dan cara pendekatannya adalah hormati waktu menyendiri dan beri waktu. Contohnya beri waktu dan ruang untuk mereka sendiri untuk berpikir agar mereka merasa nyaman. Yang selanjutnya ada extrovert, yang dimana extrovert di sini memiliki ciri-ciri yang aktif, ceria, suka bicara dan suka keramaian, ekspresif. Terus kelebihannya ada percaya diri, mudah bergaul, cepat beradaptasi, energik. Jadi kelebihan anak extrovert ini adalah berani berbicara di depan orang banyak, gampang punya teman baru, cepat akrab di tempat baru, penuh energi atau selalu aktif, dan mereka itu kadang tidak bisa diam. Tetapi di balik kelebihan di situ ada juga kekurangannya, yang dimana kekurangan di situ ada impulsif, suka mendominasi, mudah bosan, kurang suka bekerja sendiri. Jadi kekurangannya kadang mereka itu ngomong atau bertindak terburu-buru, suka mau menang sendiri atau mendominasi, cepat bosan kalau tidak ada kegiatan yang seru. Lalu cara pendekatannya adalah fasilitasi kegiatan sosial, ajarkan empati dan kesabaran, arahkan energi secara positif. Jadi kita harus mengarahkan ke hal-hal yang positif seperti ikut lomba, olahraga, atau lain sebagainya. Lalu ada ambivert atau campuran. Ciri-cirinya seimbang antara menyendiri dan bersosialisasi, fleksibel, mudah menyesuaikan diri. Kelebihan mereka adalah mudah beradaptasi, bisa jadi penyeimbang kelompok, dan punya perspektif luas. Dan di sini juga ada kekurangannya. Jadi kekurangan di sini adalah kadang mereka bingung menentukan sikap, mudah lelah emosional, dan butuh bantuan mengenali diri mereka sendiri. Dan pendekatannya adalah dukung refleksi diri, beri pilihan aktivitas, bantu atur keseimbangan sosial dan pribadi. Contohnya bantu mereka menjaga keseimbangan antara waktu bermain sama teman dan waktu untuk menyendiri. Dan yang selanjutnya ada peran guru dalam pembentukan karakter. Guru memiliki peran sentral karena sering berinteraksi langsung dan intens dengan siswa. Mereka tidak hanya mengajar tapi juga membentuk sikap, nilai, dan kepribadian siswa. Komitmen guru sangat penting dalam mendukung pendidikan karakter yang efektif. Misalnya gurunya sabar, jujur, dan adil, maka siswa pun bisa ikut meniru hal-hal positif itu. Makanya komitmen atau kesungguhan guru dalam mendidik sangat dibutuhkan supaya pendidikan karakter bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Lalu di sini juga ada tindakan guru dalam membentuk karakter. Menjadi teladan, guru harus memberikan contoh sikap dan perilaku positif. Yang kedua adalah menjadi apresiator, menghargai usaha siswa. Guru tidak hanya melihat nilai ujian siswa, tetapi juga harus menghargai usaha dan niat baik. Dan yang ketiga ada mengajarkan moral. Dalam setiap pembelajaran, guru bisa menyisipkan pesan moral, contohnya tentang tanggung jawab dan kejujuran. Dan yang selanjutnya ada jujur dan terbuka, mengakui kesalahan sebagai bentuk keteladanan. Contohnya misalnya gurunya salah, maka harus berani mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Lalu mengajarkan sopan santun, menumbuhkan etika dan tata krama. Terus yang selanjutnya ada melatih jiwa kepemimpinan, memberi ruang bagi siswa untuk memimpin berbagai pengalaman inspiratif, menceritakan kisah hidup yang membangun karakter. Jadi guru bisa menceritakan kisah hidupnya yang memberikan pelajaran penting dan memberikan motivasi siswa jadi pribadi yang lebih baik. Terus yang selanjutnya ada peran orang tua dalam pembentukan karakter. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak usia dini. Rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama, di mana anak belajar banyak hal dan perilaku dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh orang tuanya melalui teladan, bimbingan, kedisiplinan yang positif, serta komunikasi yang terbuka. Orang tua membentuk cara anak berpikir, merasa, dan bertindak. Selain itu, dukungan emosional
Pemahaman dan pemberian kasih sayang akan menciptakan rasa aman yang mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan empati dalam diri anak. Nilai-nilai moral dan agama yang dikenalkan oleh orang tua sejak kecil menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak di masa depan. Dan yang selanjutnya juga masih dengan peran orang tua dalam pembentukan karakter. Jadi, orang tua bisa menjadikan teladan dalam sikap dan perilaku, terus menanamkan nilai moral dan agama, memberikan kasih sayang dan rasa nyaman, mendisiplinkan dengan cara yang mendidik, membangun komunikasi terbuka, dan mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Lalu, di sini juga saya mencantumkan daftar pusaka dari materi-materi tersebut. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kepribadian anak terbentuk dari kontribusi faktor genetik, lingkungan keluarga, dan pengalaman sosial. Anak usia sekolah dasar umumnya memiliki kepribadian introvert, extrovert, dan campuran atau ambivert yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter anak melalui keteladanan, pendekatan empati, dan lingkungan belajar yang mendukung. Guru dapat membantu anak mengenali potensi dirinya serta tumbuh menjadi pribadi yang seimbang secara intelektual, sosial, dan emosional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.